Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Mahdi. NIM saya 1022433. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal bisnis saya, yaitu Smart Kantin, platform self service QR ordering, dan AI inventory predictor untuk digitalisasi kantin kampus modern. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu latar belakang permasalahan di kantin kampus. Yang pertama yaitu waktu terbatas. Istirahat kuliah biasanya hanya 15 sampai 30 menit. Tidak cukup untuk mengantri panjang. Terus yang kedua yaitu antrean mengular. Mahasiswa kehabisan waktu untuk mengantri dan memesan secara manual. Banyak yang akhirnya membatalkan pesanan itu. Oke, yang ketiga yaitu kerugian merchant. Pedagang kesulitan memprediksi porsi harian, memicu food waste atau kehilangan peluang untung. Oke, yang terakhir yaitu pencatatan konvensional. Pengelolaan keuangan masih manual menggunakan buku kertas dan belanja modal hanya mengandalkan perasaan saja. Oke, yang berikutnya yaitu solusi teknologi smart kantin, yaitu menjadi solusi digital terpadu. Oke, aplikasi ini berbasis PWA. Mahasiswa cukup memindah QR code di meja tanpa perlu mengunduh aplikasi dari Play Store. Yang kedua, WebSockets atau Sockets.io. Sockets.io. Komunikasi data dua arah yang ringan untuk pembaruan status pesanan real time tanpa menguras baterai. Yang selanjutnya yaitu indikator warna AI. Visualisasi prediksi stok, yaitu ada 3 lampu. Warna hijau artinya aman, kuning artinya masih sedikit, dan merah itu harus belanja lagi. Oke, yang selanjutnya yaitu alur penggunaan. Bagaimana cara menggunakan smart kantin? Yaitu kita bagi menjadi 4 langkah. Yang pertama yaitu scan QR di meja. Yang kedua yaitu pilihlah sebuah menu. Di situ akan ada sebuah platform web. Nanti kalian tinggal memilih saja menu apa yang kalian inginkan. Di situ ada makanan dan juga minuman dan ada beberapa tambahan jajan. Tuh. Ketika pilihan menu kalian sudah dipilih, itu tinggal masuk ke pembayaran. Kita memakai pembayaran melewati QRIS karena kita kan sistemnya nggak mau ngantri dan tanpa ribet ya. Tuh. Terus ketika sudah pembayaran, pesanan menunggu beberapa menit dan pesanan akan siap untuk diambil. Tuh. Oke. Metrik keunggulan. Angka yang berbicara. Nah, di keunggulan ini kita bagi 30% untuk food waste berkurang dan 40% untuk hemat infrastruktur. Yang pertama, 30% food waste berkurang. Optimalisasi AI memangkas kerugian operasional dan limbah makanan hingga 30%. Sedangkan 40% hemat infrastrukturnya, yaitu penghematan biaya server berkat kalkulasi statistik ringan, bukan komputasi GPU yang mahal. Terus ada 0 rupiah untuk biaya tambahan karena mungkin ini tanpa biaya ongkos kirim, sistem dine-in, dan self pick up. Berbeda dari GoFood dan GoFood, Grab dan GoFood. Oke, yang selanjutnya 3 sumber pendapatan smart kantin. Yang pertama yaitu komisi transaksi 2,5%. Untuk biaya penanganan flat atau setiap transaksi sukses mitra kantin. Yang kedua, subscription SaaS 35.000 per bulan. Dashboard finansial premium dengan laporan keuangan otomatis dan ekspor berkas pajak untuk pedagang skala besar. Yang ketiga yaitu iklan banner in apps.
Penyewaan ruang iklan digital di halaman utama untuk brand sponsor seperti distributor minuman dan kemasan. Itu. Mungkin selanjutnya aspek legalitas. Legalitas dan mitigasi resiko. Kepatuhan hukum. Bentuk hukum yaitu CV atau PT per orang memenuhi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Undang-Undang PDP. Tahu data finansial tidak disimpan lokal. Tuh. Yang ketiga yaitu hak cipta source code dan merek dagang terdaftar di DJKI kelas 42. Yang berikutnya rencana darurat teknis, server overload. Ketika server overload, kita auto scaling aktif otomatis sejak jam sibuk. Ketika yang berikutnya yaitu ketika gagal QRIS, multi routing ke vendor cadangan dalam 5 detik. Dan yang ketiga ketika wifi putus. Ketika wifi putus, kita mempunyai cadangan yaitu via WA atau gateway. Via WA, gateway, dan tablet merchant dual one. Yang ketiga yang berikutnya yaitu rencana anggaran. Alokasi modal awal yaitu kita mengambil 3 juta dengan persentase distributor anggaran bulan pertama modal awal sejak dialokasikan secara strategis untuk memastikan operasional berjalan lancar sejak hari pertama, yaitu yang pertama legalitas PT per orang itu memakan biaya 1 juta. Yang berikutnya yaitu operasional dan edukasi pedagang itu kita menghabiskan sekitar dana 800.000. Yang kemudian yaitu pemasaran dan atribut QRIS yaitu 750.000. Yang keempat yaitu sewa infrastruktur cloud sebesar 450.000. Oke, yang berikutnya yaitu roadmap pendanaan bertahap. Fase pertama yaitu bootstrapping, modal mandiri internal sendiri, operasional cepat, berjalan tanpa hambatan birokrasi. Nah, fase yang kedua yaitu hibah non dilutif. Target program P2MW Kemenristek Dikti atau Wirausaha Merdeka untuk ekspansi. Dan fase yang ketiga yaitu 100% fokus kualitas. Modal hibah memungkinkan tim fokus penuh pada teknis dan kepuasan pengguna tanpa beban utang yang berbunga. Oke, untuk penutup Smart Kantin kampus lebih cerdas. Solusi tepat sasaran, mengatasi antri, food waste, dan pencatatan manual secara bersamaan. Teknologi yang terjangkau. Dalam Smart Kantin ini memiliki beberapa teknologi yaitu PWI, yang kedua QRIS, dan AI ringan tanpa biaya infrastruktur yang mahal. Yang berikutnya yaitu bisnis berkelanjutan. 3 sumber pendapatan dengan modal awal hanya 3 juta. Tuh. Yang terakhir yaitu Smart Kantin, digitalisasi kampus. Smart Kantin, oke. Mohon maaf, mungkin ada beberapa salah kata. Mungkin ini slogannya maksudnya. Smart Kantin, digitalisasi kantin kampus yang menguntungkan mahasiswa, pedagang, dan ekosistem UMKM. Oke, karena ini sudah selesai, mungkin saya akan menunjukkan Figma-nya. Dan berikut ini Figma saya. Oke, berikut bisa dilihat webnya. Kalian bisa di sini ada beberapa menu, ada breakfast, lunch, drinks, snack, health, dan masih banyak lagi. Oke, yang berikutnya. Nah, di sini mungkin kita ke daftar dulu ya, biar enak. Nah, di sini kalian tinggal masukkan akun kalian, dan berikutnya kalian cari makanan terserah kalian pengennya apa.
Saya langsung melihatkan saja ya. Ini yang lengkap biar kalian tidak bingung. Sebenarnya ya guys, rada ngelag ini. Oke, berikut Figma bisnis saya. Mungkin saya kurang paham tentang Figma, bagaimana cara menjalankan Figma. Jadi ini singkat saja saya akan memperlihatkan gambarnya kepada kalian. Ini guys. Nah, ini. Nah, oke. Oke. Mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila kata-kata saya kurang, mohon dimaafkan karena eh, saya belum mengerti pasti akankah ya mungkin begitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.